Adik-adik kita bahas anuitas. Ini anuitas itu maksudnya gini. Kalau ada pinjaman gitu ya, misalnya kredit motor gitu ya, kredit rumah, si peminjam ingin bayarnya fix, nggak berubah-ubah, pokoknya tiap bulan atau tiap tahun bayarnya segini gitu. Tapi sebenarnya di dalam uh, cicilan yang tetap itu, ya, itu terkandung unsur angsuran pokok sama bunga yang berubah-ubah gitu. Jadi gimana cara nentuin? Nah, anuitas itu nilai yang disetorin tiap bulan atau tiap tahun secara tetap itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin tabel, misalnya 5 kali lah gitu, walaupun biasanya tuh sampai 10 atau 12 kali ya. Misalnya 5 kali nih, setor sebanyak A gitu ya. Padahal di dalamnya itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Di dalamnya itu terdapat A1, A2, A3, A4, A5, dan terdapat juga B1, B2, B3, B4, B5, di mana jumlah mereka selalu A. Cuma waktu pertama ya, waktu setoran pertama, unsur A-nya lebih dikit ya. Yang kedua lebih besar. Jadi A2 ini lebih besar dari A1. A3 lebih besar. Jadi unsur angsurannya itu makin lama makin besar. Unsur angsuran pokoknya ya. Tapi unsur bunga makin lama makin dikit. Tapi yang disetor sama si nasabah selalu tetap tiap bulan. Gitu. Nah, sekarang nanti juga ada sisa ya, sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu artinya kalau misalnya dia stop gitu, kamu masih punya utang segini nih ya. Ini S1, S2, S3, S4, S5, dan ini harus 0. Ini harus 0 ya. Kalau sampai 5 kan lunas. Jadi, nah kayak begini ini namanya N-nya 5. Tapi di soal-soal tentu N-nya biasanya lebih banyak dari itu. Oke? Nah, sekarang gimana cara nentuin nilai anuitas kalau diketahui berapa yang dipinjam, suku bunga, sama lama pinjaman. Jadi yang harus diketahui itu modal yang dipinjam, bunga, sama jangka waktu ya, berapa kali bayar, berapa kali cicil. Nah, dari 3 info ini kita bisa dapat nilai A. Gimana caranya? Begini ya. Si A5 ini, kalau memang cuma sampai 5 ya, A5 ini sebenarnya adalah A besar dibagi R. A besar itu anuitas. Nah, A4 ini adalah A besar dibagi R kuadrat. Jadi makin dikit apa makin banyak? Ayo. Makin dikit. Dibagi R kuadrat makin gede loh. Oh ya, R sendiri kakak lupa. Ini video terpisah ya. Kalau videonya digabung dengan bunga majemuk kemarin, pasti familiar dengan R. Begini, kakak ulangi. Kalau bunga 7%, ini R-nya 1,07. Ya, ini yang menonton video ini lanjutan dari bunga majemuk tentu nggak perlu dengerin ini ya. Masih ingat tentang R ya. Kakak kalau bahas bunga majemuk dan anuitas nggak lepas dari huruf R. Misalnya bunga 13%, ini R-nya berapa? 1,13. Oke. Bunga 7,5%, R-nya berapa? 1,075. Oke. Kak, kalau gitu, kalau yang 0,07 untuk case ini namanya apa? Untuk bunga 7%, 0,07 kita lambangin apa? Kita lambangin aja dengan I atau dengan B. Oke.
singkatan dari interest. Kalau R singkatan dari apa? Rasio atau pengali. Kalau yang ini I-nya 0,13. Kalau ini I-nya 0,075. Oke? Jadi kalau di bunga majemuk R aja yang penting, I nggak ada manfaatnya ya. Tapi di anuitas dua-duanya perlu I, perlu R. Tapi I dan R itu satu data. Jadi kalau bunga 7%, I-nya segini, R-nya segini. Jadi R itu adalah 1 ditambah I. Oke? I itu interest ya. Persen bunga yang sudah dibikin desimal. Ini saya bunga 7%, I-nya 0,07 ya. Oke? Kakak hapus lagi ya. Tentu yang kemarin dengar video tentang bunga majemuk di video kakak, nggak perlu penjelasan tentang apa itu R. Kakak ulang lagi yang tadi. Itu A4. Kalau A3 itu adalah A per R pangkat 3. Nggak ada hubungan dengan ini ya. Ini karena sampai 5. Jadi ini A per R kuadrat. Kalau A2, A per R pangkat 4. Kalau A1, A per R pangkat tertinggi. Pangkat 5 dalam hal ini. Oke? Berarti, waktu kita bayar pertama kali sebesar A, unsur cicilan pokoknya adalah A, yang kita bayar itu, dibagi R pangkat 10 kalau berencana sampai 10 kali bayar. Bagian cicilan pokoknya. Tapi pas kita bayar pada bulan kedua, bagian cicilan pokoknya adalah A, yang kita bayar itu, dibagi R pangkat 9. Pada bulan ketiga, yang kita bayar ke bank A, ya, saya bayar di A, padahal yang kita cicil itu cuma sebesar A per R pangkat 8. Dan seterusnya. Nanti kalau kita sudah sampai pembayaran ke 10, yang kita bayar tuh A per R. Ingat ya, A per R itu besar. A per R pangkat 10 itu kecil. Kan R itu lebih dari 1. Oke? Jadi, dari 1A ke A berikutnya, dari 1A ke A berikutnya dikali dengan R. Sebagai begini. Nanti di akhir kakak akan bikin ringkasan ya. Ringkasan yang isinya, ya pokoknya summary dari semua penjelasan kakak ya. Sekarang kakak lebih detail, tapi nanti di akhir kakak summary-in. Ini diketahui. Ingin dicari diketahui cicilan pokok pembayaran ke-7. Yang ditanya cicilan pokok ke-10 yang ditanya. Ini diapain? Dikali R, dikali R, dikali R. Ya. Oke? Demikian pula kalau yang diketahui cicilan pokok pembayaran ke-10, yang ditanya ke-7. Dibagi R, dibagi R, dibagi R. Oke? Jadi, cicilan pokok ke-17 misalnya, adalah cicilan pokok ke-5 dikali R pangkat 12. Bisa dirasain? Tuh, 5 tambah 12, 17. Cicilan pokok ke-10 adalah cicilan pokok ke-7 dikali R, dikali R, dikali R. Jadi, cicilan pokok ke-10 adalah cicilan pokok ke-7 dikali R pangkat 3. Bisa? Demikian pula kalau terbalik dibagi. Oke? Oke. Kakak, rumus mencari A besar atau anuitasnya belum? Oh iya. Maka kakak nggak seperti pembahas lain yang pertama kali bahas rumus anuitasnya. Pertama penjelasan tentang ini dulu ya. Nah sekarang begini. Ini kalau dijumlah, yang A kecil ini kalau dijumlah, jadi A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai A terakhir. Kalau dijumlah ini adalah yang kita pinjam. Jadi bagian A kecil inilah yang benar-benar ngelunasin utang kita. Yang B ini benefit ya, untung profit dari si peminjamnya. Jadi hanya ini. Jadi yang A kecil di jumlah ini harus sama dengan total yang kita pinjam.
Padahal ini membentuk deret geometri nggak tadi? Berarti ini adalah A1 R pangkat N-1 dibagi R-1 sama dengan M. Di mana A1 tadi apa? A dibagi R pangkat tertinggi. Ini A dibagi R pangkat 5 karena 5 kali bayar. Ya. Berarti kalau kita kita tulis nih A1 apa? A besar dibagi R pangkat N. R pangkat N-1 per R-1 sama dengan M. Yang nggak suka penurunan rumus, ntar apalin jadinya aja. Tapi ini nggak susah penurunan rumusnya. Deret geometri biasa kok. Nanti A sama dengan apa? A sama dengan, ini kali silang nih. M dikali R kurang 1. Terus R pangkat N ke atas. Ya kan? A mau sendirian di kiri. R pangkat N-1 di bawah. Nah, R kurang 1 ini kita namakan I. Ya. Tadi ingat ya, udah dihapus ya. Kita namakan I ya. Jadi MI R pangkat N dibagi R pangkat N-1. Nah, MI ini adalah B1. B1 ini adalah MI. Kakak sering menamakan M ini sebagai S0. Ini kan S1, apa sih S1? Sisa utang ketika udah sekali bayar. Nah, jadi M itu sisa utang ketika belum bayar sama sekali. Jadi B1 adalah M1 kali I. M kali I. B2 adalah S1 dikali I. B3 adalah S2 dikali I, dan seterusnya. Jadi, kalau ditanya bunga ke-5, bunga ke-5 adalah sisa utang pembayaran keempat dikali I. Nih, bunga ke-5 adalah sisa utang. Makanya S4 kan udah tinggal dikit kan. S ini sisa utang, makin ke bawah makin dikit. Makanya B5 kecil. Karena S4 dikali I. Kalau B4 S3 dikali I. Oke? Berarti S itu sisa utang sebelumnya ya. Bisa ya? Nanti kita review lagi. Oh, ini belum. Ini B ya. Ini B1. Nah, ini nih kan N, nah ini teknis ya. N itu pangkatnya gede, R itu juga koma-komaan. Ini sebenarnya udah rumus, dan di buku-buku udah sering kan ada rumus kayak gini untuk A. Tapi boleh juga ditulisnya gini loh. Ini atas bawah kakak bagi R pangkat N. Ya, berarti ini MI atau B. Ya. R pangkat N bagi R pangkat N kan 1. R pangkat N bagi R pangkat N 1. 1 dibagi R pangkat N, R pangkat min N. Nah, dalam penggunaan kalkulator, tulisan yang bawah lebih enak. Kenapa? Karena R-nya dipangkatin min N sekali. Sedangkan ini R dipangkatin N 2 kali, ada bagi lagi. Sedangkan ini cuma seper. Di kalkulator tuh ada tombol seper X gitu ya. Ada tombol kayak gini. Jadi kalau kita udah ngitung, kemudian hitungan itu kita ingin jadiin seper, tinggal pencet tombol ini. Ya, kita pencet nih, kita ngitung panjang nih. Tapi yang kita harapkan seper dari hitungan itu, tinggal pencet tombol ini. Jadi, tapi nggak enaknya pangkatnya pangkat min N. Kalau ini kan pangkatnya pangkat N. Oke, jadi boleh pakai rumus yang ini, boleh pakai rumus yang ini. Oke? Begitu ya. Ada nggak yang belum ya? Ini juga. Tentang B, mohon maaf kalau nanti kakak review lagi dengan ini kok sedikit ya. Nanti kakak review lagi. Reviewnya habis bahas soal ya. Review laginya habis bahas soal semua, baru kakak review lagi rumusnya dan to the point ya, nggak pakai penurunan. Ini didapat dari ini didapat dari ini gitu ya. Nah, ini belum selesai, sebentar. Jadi, kau ulangi. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 sampai selesai ya. Itu adalah dari 1A ke A berikutnya dikali R. Turun ke bawah dikali R, turun ke bawah dikali R, oke. A1
ya, A1 ini adalah A dibagi R pangkat terbesar. Ya, misalnya mau 10 kali, ya A dibagi R pangkat 10 gitu ya. Nah, sekarang B. B adalah sisa utang sebelumnya dikali I. Masih ingat I ya? 7% itu I-nya adalah 0,07. Kalau R-nya 1,07. Bedanya I sama R cuma ditambah 1 ya. Kalau I 0, kalau R 1, kalau I 0, kalau R 1, oke. Jadi B2 S1 dikali I, B3 S2 dikali I, dan seterusnya. Kalau mencari B diketahui S. Tapi kalau B3 dicari, A3 udah tahu, A besar udah tahu, mendingan pakai apa? Jumlah yang sebaris ini harus sama nih. A3 tambah B3 sama dengan A besar. Ya. Nah, sekarang S. Apa itu S1? S1 adalah S0 atau M dikurang A1. Ya, karena utang awal dikurang yang udah dibayar pada cicilan pertama. Cicilan pokoknya kan A1. Apa itu S2? S2 adalah M dikurang A1 alias S1 dikurang lagi A2. Apa itu S3? M dikurang A1 dikurang A2 dan seterusnya. Berarti kalau S10 gimana ngitungnya ya? M dikurang A1 tambah A2 sampai A10. Nah, ini jangan dihitung manual, walaupun boleh kalkulator juga panjang. Rupiahnya tuh koma-koma jelek ya. Ini deret geometri. Dengan suku awal A1. Nah, A1 itu tadi A besar dibagi R pangkat N ya. Dengan banyaknya suku 10 buah. Jadi, nyari S10 dengan suku awal A1. Terus dikali M. Sorry, bukan dikali M. M dikurang hasil S10 ini. Oke? Gitu. Yang paling penting yang mana? Yang paling penting? Yang paling penting dan pasti keluar adalah rumus mencari anuitas. Ya. Rumus mencari anuitas boleh ini. Ya. Yang bawah lebih nyaman dalam penggunaan kalkulatornya. Yuk. Kita ke soal dulu ya. Review rumusnya secara singkat di akhir. Setelah soal semua. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 24 juta. Berarti M. 24 juta. Jika bunga diberikan pihak bank 15% per tahun, tapi ada tulisan per tahun. Pak Adi meminta jangka waktu 1 tahun, tapi cicilnya tiap bulan. Berarti bunga tiap bulan 15 per 12%. Alias 1/3/4 ya. 15 bagi 12 sama-sama bagi 3. 5/4. 5/4 itu 1/4, 1,25%. Ini I-nya adalah 0,0125 bukan? Setuju? Sedangkan R-nya 1,0125 gitu. Udah tinggal masuk ke rumus ya. N-nya adalah N-nya jadi 12. Setuju? 12 kali bayar. Kan setiap bulan bayarnya, tapi mintanya 1 tahun. Kalau sudah hafal bisa langsung. Kalau belum hafal, turunin dari rumus deret geometri. Tapi kakak rasa kalau udah mau ulangan anuitas hafal ya. Jadi A itu tadi apa? MI dibagi 1 min R pangkat min N. Udah ini doang. Ya. MI, M-nya tuh 24 juta. FYI, MI ini sama aja B1 ya. Tapi buat nomor-nomor nanti ya. I 125 per 10.000 ya. 125 per 10 pangkat 4. Dibagi 1 dikurang
1,0125 pangkat 12. Wih, kalkulator. Tapi sebelumnya gini dulu deh. Ini 10 pangkat 4 sama 10 pangkat 6, 10 pangkat 2. Ini 24 ini adalah 3 kali 8. Nah, 8 sama 125, ini kan 1000. Ini 100, 10 pangkat 2. Berarti atasnya 300.000. Bawahnya itu 1 dikurang 1,0125 pangkat 12. Sama ini, ya. Coba deh kita hitung dengan kalkulator. Ribu, ini 300.000 dibagi ya, dibagi kurung dulu 1 kurang 1 dikurang kurung tutup biar karena koma-komaan 1.0125, bukan karena koma-komaan, sorry, karena mau dipangkat, karena 1,0125-nya mau dipangkat dengan negatif. Jadi kalau nggak pakai kurung riskan ya. Nah, kalau pangkat ini bukan pangkat 12, pangkat min 12 ya. Ya, tuh ada min n-nya. Pangkat min 12. Tadi udah dipencet belum tombol X pangkat Y-nya? Belum ya? Oh iya, belum. Kalau udah ada lambang ini nih ya. Pangkat min 12. Nah, min 12-nya kita tulis kayak gini aja nih. Kurang 12 gitu. Kurung tutup ini untuk yang pangkat. Kalau kita kurung tutup lagi, nah ini baru kurung yang ini belum 300 bagi ya. Ini belum 300 bagi. Terus kita sama dengan deh, set dapat ya 2166 199. 2166 199. Jadi jawabannya yang D ya. Udah pakai rumus ini aja. Kalau ditanya B1 jawabannya 300.000. Ya. 300.000 ini B1. Yuk, nomor 13. Martin ingin membeli mobil di sebuah showroom yang dijual dengan segini, tapi membayar di awal 50. Kalau kayak gini berarti hutang awalnya M-nya adalah cuma 80.000. 80 juta. Kemudian ini 0,8% per bulan selama 24 bulan. Berarti dari sini nih I-nya adalah 8 per 1000 ya. Atau 0,008. Sedangkan R-nya 1 tambah I, 1,008. Ini N-nya 24. Nah, A sama dengan, masih ingat yang tadi? B1 atau MI dibagi 1 dikurang R pangkat min N. MI, nah ini 80.000 ini, tuh 80 juta dikali 8 per 1000, nolnya dicoret 3, jadi 64, nolnya berapa itu? Ini kan coret 3, nolnya 4. Ya, berarti 640.000. Dibagi 1 dikurang 1,008 R ya. Pangkat min 24. Sama kayak tadi ya, mainin kalkulatornya. Ini di CN dulu.
640.000 dibagi kurung dulu gitu, 1 dikurang, kalau pakai Excel lebih enak ya, dikurang kurung lagi, lu kurung lagi ya 1,008, awas nolnya jangan kebanyakan, jangan kedikitan, 008 ya bener ya, nolnya kedikitan. Pangkat minus, pangkat itu tombol X pangkat Y di kalkulator, termasuk di kalkulator HP juga ya, di Android juga gitu ya, ada lambang X pangkat Y ini jadi pangkat, nanti akan muncul lambang ini. Pangkatnya dikurungin minus 24. Kurung itu kelebihan nggak apa-apa, kalau kekurangan bahaya gitu ya. Yang penting banyaknya kurung tutup dan kurung buka harus sepasang ya, harus banyak pasangannya sama. Jadi ini baru kurung yang ini satu kurung tutup lagi. Nah, satu kurung tutup lagi baru hasil isi kurung. Jadi baru penyebut nih, penyebut bawahnya nih 0,17 sekian ya. Belum 640.000 dibagi. Ini kalau kita pencet sama dengan tak, baru nih hasil baginya. 36 3 mana? Mata kakak enggak. 3676 3842 yang A ya. Mudah semua? Mudah. Jadi jawabannya yang A. Kalau ditanya B1, 640.000. Kalau ditanya A1, ada dua cara. Cara pertama, anuitas yang kita dapat tadi yang jawaban A dikurang 640.000. Karena tiap bulan bayarnya A besar. Dan A besar itu adalah A kecil tambah B kecil dari tiap barisnya. Jadi cara pertama adalah hasil jawaban A dikurang 640.000 kalau nyari A1. Cara kedua, A1 boleh juga A besar dibagi R pangkat 24. Jadi A besar dibagi R pangkat 24 itu akan sama. Jadi yang mana aja boleh gitu. Oke. Nanti kalau nyari A2, mendingan A besar dibagi R pangkat 23. Karena nyari B2 dulu lama, karena nyari B2 harus nyari S1 dulu. Ntar dikali I dapat B2. Berarti mendingan kalau nyari A2 itu adalah A besar dibagi R pangkat 23. Kalau nyari A3 A besar dibagi R pangkat 22. Jadi, cicilan pokok pertama adalah A besar anuitas dibagi R pangkat N yang direncanakan. Dan seterusnya ke bawah dikali R terus. Kalau dikali R terus, berarti pangkat di penyebutnya berkurang 1 terus. Sampai cicilan terakhir A per R doang. A per R pangkat 1. Sampai terakhirnya. Gitu ya. Bisa ya, walaupun jawabannya udah tuh yang A, tapi kakak perjelas lagi. Nanti jadi bosen deh. Diulang-ulang. Biar hafal. 14. Andi meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta dan dibayar dengan nih. Biasanya di dua nomor pertama tadi, A besar diketahui. Ditanya, sekarang A besar diketahui. Sisa hutang Andi pada bulan kedua. Ini lebih dari satu cara ya. Yang paling efektif apa? Coba kalau kakak bikin sketsa kayak gini, ini A, ini B, ini S gitu ya. Yang jelas anuitas sudah ada nih. Ini adalah jumlah A tambah B pada tiap baris A besar ini. Berarti yang ditanya S2 ini. S2 ini yang ditanya. Ya. S1 kan
M dikurang A1. S2 M dikurang A1 dikurang A2. Kalau aja soal nanya S10, M dikurang A1 tambah A2. Kalau ya, sampai A10. Ini kakak akan pakai rumus barisan geometri. Ya, jumlah Sn dari barisan geometri. Namun, karena ini nanya S2, berarti cuma M dikurang A1 kurang A2. Berarti M dikurang A1 tambah A2. Oh, gampang dong. Ya. M-nya udah ada nih 10 juta. A1 dan A2 dapat, beres. Nah, A1 itu, nih dikasih tahu berapa bulannya nggak? Nggak dikasih. Berarti nggak bisa tahu, A1 nggak bisa pakai rumus A per R pangkat N. Kenapa? Karena berapa kali bayarnya nggak dikasih tahu. Berarti A1 itu A per R pangkat N benar, tapi nggak mempan di soal ini, ya, karena N-nya tidak diketahui. Berarti jalan pertama nyari A1-nya dengan cara apa? Anuitas dikurang B1. Ya, kan jumlah tiap baris A dan B adalah A. Nah, B1-nya itu adalah MI. Udah kan dari tadi B1 itu MI, ya. Berarti anuitasnya itu 899.754,33. MI, nah ini I-nya berapa ini? I-nya 1,2 per 100. Atau 12 per 1000. 0,012. Kalau R-nya 1,012. Berarti MI-nya 12 per 1000 dikali 10 juta. 1000-nya dicoret, 120.000. Jadi yang ini A, yang ini MI. MI itu B1 ya. Jadi B1-nya 120.000. 33 754 779. 779.754,33 adalah A1. Ya udah gampang ya. Yang ditanya adalah M dikurang A1 ditambah A1R, bukan? Kan A2 itu A1 dikali R. Nah, ini ada dua skenario. Pemakaian kalkulator akan jadi lebih nggak enak kalau kita cari M, cari A1 udah ada kan? Nanti A2 itu tinggal A1 dikali R, di mana R-nya ini 1,012. Jadi A2 bisa dapat. Jadi tinggal apa? Jawabannya ini, M dikurang A1 tambah A2. Nanti A1 sama A2 ditambah, lalu mengurangi M. Gitu. Mau gitu? Boleh, boleh. Kita akan lebih enak lagi, ini dikeluarin ya. M dikurang A1 kurung R tambah 1. Jadi M dikurang A1 tapi dikalinya dengan R yang udah ditambah 1 lagi. R-nya doang kan 1, R yang ditambah 1 berarti 2,012. Jadi 2,012 dikali A1 itu udah mencakup A1 dan A2. Gitu. Ngerti ya? Lebih enak begitu ya. Tetap kalkulator juga, tapi mencet-mencetnya lebih dikit ya, daripada kita cari A2-nya manual secara rupiah, A2-nya berapa, dengan cara ini kita kali R. Dapat nih A2-nya berapa. Terus ditambahin A1 tambah A2. Gitu. Lalu M mengurangi dia. Oke. Langsung nih kalkulator bisa. M nya 10 juta tadi ya.
M-nya 10 juta, benar. M-nya 10 juta. Nol, 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 nol. Dikurang, bener ya, nolnya nggak kurung, udah tinggal ini A1 dikali 2,012. A1-nya tadi mana kalinya nih? A1-nya 779 754 koma 33 dikali 2,012 kurung tutup. Ini baru yang dalam kurung, baru yang ini. Nah, kalau kita kurangi, kita sama denganin lagi, dapat 8431 134. Jadi jawabannya yang A. Oke? Oke ya, nanti di review lagi. Nomor 15. Pinjaman Susi di koperasi segini akan dilunasi dengan, ini anuitasnya ada. Iya. Ingat, anuitas adalah jumlah A dan B dalam tiap periode. Ya. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 per 2 bulan. Besar suku bunga pinjaman koperasi adalah 2% per bulan. Per 2 bulan. Berarti karena bayarnya tiap 2 bulan, berarti 2% nggak usah diutak-atik ya. Berarti ini I-nya 2/100 atau 0,02. Kalau R-nya 1,02. Ini angsuran pada bulan ke-20, ini angsuran ke-10. Besar angsuran Susi pada bulan ke-10. Pada angsuran ke-10. Berarti ini kalau mau dibikin tabel, misalnya ini A, ini B, ya. Ini A1, ini A10. A1 ke A10 itu dikali R pangkat 9. Tadi ingat ya, ntar kakak ulang lagi. A10 dari A1, jadi jawaban dari soal ini adalah A1 dikali R pangkat 9 gitu. Sayangnya A1 nggak ada. A1 bisa dicari dari A besar dikurangin B1. Padahal B1 adalah MI. Berarti urutan kerja gimana? Cari B1 alias MI. Dapat. Nah, A1 ini adalah A besar anuitas dikurangi B1. Dapat A1. Nah, A10, A1 dikali R pangkat 9. Karena dia lompat 9. Ya. Makin ke bawah, makin dikali dengan R. Ya. Makin besar. Kolom A makin ke bawah makin besar. Kolom B makin ke bawah makin kecil. Oke, berarti cari MI dulu ya. Urutan kerjanya udah kan? Cari MI dulu. Cari MI, MI-nya gampang kok. Kan I-nya 2/100. Ini 0 dicoret 2. Jadi berapa? 2 juta apa 200.000? 0 dicoret 2. Takut salah. 10 juta. 2/100. Coret 0-nya 2. Sisa 200.000 ya. MI-nya 200.000. Berarti A1 adalah A besar dikurang MI dikurang B1. A besarnya 650.000. Berarti 650.000 dikurang 200.000. Berarti 450.000. Oke?
Bisa ya? 450.000 itu sebagai A1. A10 tinggal 450.000 dikali R pangkat 9. Karena dari A1 ke A10 lompat 9 suku. Yuk kalkulator. 450.000 dikali kurung aja dulu 1,02 gitu pangkat X pangkat Y 9. Kalau pangkat positif nggak usah dikurungin dalam 9-nya gitu. Ini baru yang ini, terus dikali 450.000 berarti kita sama dengan ini 537.791. Oh jauh ini. Oh ini pembulatannya ke ini nih ya. Yang paling dekat yang D, tapi ini harusnya 791 ya. Jadi jawabannya yang D. Oke? Oke, nomor 16. Satu pinjaman dibayar secara anuitas dengan bunga 2,5% ya. Berarti I-nya 2,5/100 atau 25/1000 atau 0,025. Kalau R-nya 1,025. A5 nih, ini A5. Ini B1. Jauh amat ya. Yang ini B1, yang ini A5. Pertanyaannya A besar. A besar bisa A tambah B yang mana aja asalkan periode yang sama. B1 tambah A1, B2 tambah A2. Ini adanya A5 sama B1. Oh, nggak masalah. Ayo, gimana? Jadi gini nih, yang diketahui. Jadi, ngerjain anuitas tuh kakak sering bikin tabel. Ya. B1 diketahui, tapi A1 enggak. A5 diketahui, tapi B5 enggak. Padahal yang ditanya besar anuitas. Berarti yang ditanya Anda boleh B1 tambah A1, boleh B5 tambah A5. Nah, dalam hati kita bilang, gampangan nyari A1 apa gampangan nyari B5? Jelas gampangan nyari A1. Nyari B5 itu adalah S4 dikali I. Sisa utang periode sebelumnya dikali I. Itu dapat B5. Tapi kalau nyari A1, dari A5 tinggal dibagi, bukan dikali. Dibagi R pangkat 4. Ya. Jadi, di tabel itu, kolom A makin ke bawah dikali R. Makin ke atas dibagi R. Karena makin ke bawah, itu makin gede. Jadi makin dikali R. Ya. Kalau kolom A ya, bisa ya. R itu lebih dari 1 ya. Jadi kalau dikali membesar. Berarti kita cari A1 dulu. A1 itu adalah A5 dibagi 1,025 pangkat 4. Ya udah, tinggal dihitung. 300.000 dibagi 300 kalkulator. Perlu kalkulator nggak? Perlu lah. 1,025 pangkat 4 lumayan gede ya. Tapi kakak sebenarnya suka lihat soal, tapi di sini lagi nggak ada ya. Soal anuitas yang pilihan gandanya udah pangkat-pangkatan. Jadi nggak perlu kalkulator lagi ya. Oke, A5 itu adalah 300.000. 300.000. Ya udah, dibagi
dibagi kurung 1,025 1,025 ya, nggak salah koma-komanya, dipangkatin 4. Mana pangkat X pangkat Y? 4. Kurung tutup. Belum, ini baru, ini nih, hasil ini baru, ini belum sama dengan ya. Kalau udah sama dengan, baru 300 ribunya ikut. Nah ini, 271, 785. Jadi, 271785 itu A1. Ada koma-komanya di belakang ya. Tapi untuk nyari A besar adalah A1 tambah B1. B1-nya mah ada nih. 56.000. Tadi koma-komanya di kalkulator kakak skip ya. Ntar kita sesuaikan aja. Kan koma paling koma berapa ya? 5, 8, 7, ini 7, ini 2, 3. Jadi 327, 78, ini harusnya 785 ya, walaupun ada koma-komaan. Yang terdekat yang B. 327, 785. Oke? Oke, review. Yo, review. Kakak ingin bunga dan N pakai angka biar gampang buat contoh ya. Bunga mau berapa contohnya? Yang koma-komaan. Oke, bunganya koma-komaan yang enak 2,5% deh. Kalau begitu, ini akan melahirkan I sebesar 2,5 per 100, berarti 25 per 1000. Atau 0,025. Sedangkan R-nya 1,025. Kemudian misalnya N-nya jangan banyak-banyak, berapa? N-nya 6 lah, 6 kali cicil. Nanti akan ada 6 kali kita setor sebesar A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana A-nya itu adalah MI dibagi 1 dikurang R pangkat min N. Oke? Gampang ya? Udah luar kepala orang pendek kok ya. Dimana MI ini adalah B1. Nanti akan terdiri dari 2 kolom A sama B. Ini A1, B1, A2, B2, dan seterusnya. Nah, setiap A tambah B ini adalah A besar. Dan ketahuilah, A1, kolom A makin ke bawah makin dikali R. Terus kolom B? Kolom B enggak sebaliknya enggak. Kan kakak bilang, kolom A makin ke bawah makin dikali R. Makin ke atas makin dibagi R. Gitu. Dengan A1 adalah anuitas dibagi R pangkat periode yang direncanakan 6. Berarti A terakhir adalah anuitas dibagi R pangkat 1. Gedean mana? Gedean ini. Ya. A dibagi R pangkat 6 itu kecil. Nanti A2 ini adalah A dibagi R pangkat 5. Dan seterusnya. Pokoknya ke bawah dikali R. Sedangkan nanti ada sisa hutang. Sisa hutang itu S1 adalah S0. S0 itu sama JM. Awal pinjaman dikali I. Sorry. Ini B1 ini S1 itu adalah M dikurang A1. Sorry. M1 dikurang A1 ya. S2 M dikurang A1 tambah A2. S3 M dikurang A1 tambah A2 tambah A3. Kalau masih dikit A-nya manual, kalau A yang dijumlahin banyak pakai barisan deret. SN barisan deret ya. Dengan suku awal A1
rasionya R gitu. Nah, untuk B2 ya, S1 dikali I. Jadi untuk kolom B itu miring ya. Jadi gini kolom B ini. Ini kolom B, ini kolom S. B1 adalah MI. Nah, itu B1. Nah, B2 itu adalah S1 dikali I. Jadi S1 dikali I jadi B2. Nanti S2 dikali I adalah B3. S3 dikali I adalah B4. Jadi bunga adalah I dikali sisa utang sebelumnya. Khusus bunga pertama adalah I dikali utang awal, yaitu M. Berarti B1 adalah IM atau MI. Oke? Bisa semua? Jadi, kalau kolom B, satu nilai, misalnya B7 diketahui, carilah B10. Nggak semudah itu. Agak ribet ya. Tapi kalau A7 diketahui, carilah A10. Oh, gampang. Kali R, kali R, kali R. Jadi, A10 itu adalah A7 dikali R pangkat 3. Gitu. Kalau B nggak, mesti melibatkan S dulu ya. Setiap kolom B adalah S sebelumnya dikali I. Nah, orang mau review singkat kok nggak bertele-tele lagi. Sedikit kan? Hanya itu. Beneran deh, ada yang ketinggalan nggak? Terus kakak sih nggak, itu aja. Dan kita banyak menghemat rumus ya. Banyak nggak perlu hafalan rumus. Pakai rumus pun tetap kalkulator kalau N-nya besar dan koma-komaan, sama pilihan gandanya bentuknya rupiah ya. Kalkulator tidak dibutuhkan, cuman kebetulan di soal ini belum ada. Kalau pilihan gandanya berbentuk pangkat-pangkatan ya. Oke, cukup dulu anuitas ya. Kita lanjutkan ke pertumbuhan dan peluruhan. Tetap semangat.